Patung-patung itu dihancurkan semuanya kecuali yang paling besar, agar mereka beranggapan bahwa patung itulah yang telah melakukannya. Kisah ini pun telah diterangkan dalam surah Al-Anbiya dengan panjang lebar. Kisah yang terdapat di sini disajikan secara ringkas. Ketika kaumnya pulang dari perayaan, mereka mengetahui siapa yang telah melakukan hal ini dan mereka yakin bahwa yang telah melakukannya adalah Ibrahim. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ketika mereka mulia mencelanya, Ibrahim pun mulai mencela mereka. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat dengan tangan-tangan kamu, padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu? Yaitu, menciptakan kamu dan menciptakan amal perbuatan kamu." Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah secara marfu, artinya hadis ini langsung disandarkan kepada Nabi, katanya, "Sesungguhnya Allah menciptakan setiap orang yang berkarya berikut karyanya." Ketika mereka tidak dapat menyangkal alasan yang dikemukakan Ibrahim, mereka beralih menyerangnya dengan tangan dan kekuatan. Maka mereka mengatakan, "Dirikanlah sebuah onggokan untuk Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Cerita selanjutnya adalah sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala menyelamatkan Ibrahim dari api tersebut dan memenangkannya atas mereka, serta meninggikan alasannya dan menolongnya. Karena itu, Allah berfirman, "Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina." Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku." Ayat 99. "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak, yang termasuk orang-orang yang saleh." Ayat 100. "Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar." Ayat 101. Maka tatkala anak itu telah sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Maka anaknya itu menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, insya Allah, kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Ayat 102. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, ayat 103. "Dan kami panggil dia, hai Ibrahim." Ayat 104. "Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Ayat 105. "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Ayat 106. "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Ayat 107. "Kami abadikan untuk Ibrahim itu di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Ayat 108. Yaitu, kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Ayat 109. "Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Ayat 110. "Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Ayat 111. "Dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh." Ayat 112. "Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata." Ayat 113. Allah mengabarkan tentang kekasihnya, Ibrahim bahwa setelah dia mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mengalahkan kaumnya dan tidak mengharapkan lagi sambutan dan keimanan mereka, setelah mereka menyaksikan ayat-ayat yang maha besar, ia berhijrah dari tengah-tengah kehidupan mereka. Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak, yang termasuk orang-orang yang saleh." Maksudnya, anak-anak yang taat sebagai pengganti dari kaumnya dan keluarganya yang telah ditinggalkannya. Allah berfirman, "Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail."
Ismail merupakan anak pertama dan sebagai kabar gembira bagi dirinya. Umur Ismail lebih tua dari Ishak, sebagaimana ijma kaum muslimin dan ahli kitab. Bahkan dalam teks kitab-kitab tercantum bahwa ketika Ismail lahir, umur Ibrahim sekitar 86 tahun. Dan ketika Ishak lahir, umur Ibrahim sekitar 99 tahun, 13 tahun beda. Dan menurut mereka, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya. Di dalam naskah lain dikatakan, anak bujangnya. Mereka memasukkan unsur dusta dan mengada-ada di sini, yaitu mengatakan bahwa yang akan disembelihnya itu adalah Ishak. Ini salah karena bertentangan dengan teks kitab-kitab mereka sendiri. Yang menjadi alasan mereka memasukkan Ishak sebagai yang akan disembelih oleh Ibrahim ialah karena Ishak adalah nenek moyang mereka, bangsa Yahudi, sedangkan Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab. Para ahli kitab ini iri kepada bangsa Arab sehingga mereka menambah-nambah dan mengubah kata, anakmu satu-satunya, dengan, anak yang tidak kamu miliki lagi selain dia, Ishak. Sebab Ismail dan ibunya telah ditempatkan oleh Ibrahim di Mekah. Ini merupakan penafsiran dan pengubahan yang batil. Sebab Allah tidak akan mengatakan, anakmu satu-satunya, kepada Ibrahim jika masih ada anak yang lain. Di samping itu, sesungguhnya anak pertama itu akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya melebihi anak-anak yang lahir setelahnya. Maka perintah untuk menyembelihnya akan menjadi ujian dan cobaan yang sangat berat. Dan inilah kitab Allah yang menjadi saksi dan petunjuk bahwa yang akan disembelih oleh Ibrahim itu adalah putranya, Ismail. Sebab kitab itu menceritakan kabar gembira berupa kelahiran seorang anak yang penyabar. Dan kitab itu pun menyebutkan bahwa anak itulah yang akan disembelih. Dan Allah menceritakan rangkaian kisah penyembelihan yang akan dilakukan oleh Ibrahim ini, mulai dari datangnya mimpi, kepasrahan Ismail terhadap perintah Allah, kemudian meminta ayahnya agar meletakkannya tepat di pelipisnya, kemudian setelah itu barulah terdengar panggilan kepada Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian setelah itu, barulah Allah berfirman, dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Ketika para malaikat memberikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang kehadiran Ishak, mereka mengatakan kepadanya, sesungguhnya kami akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan kehadiran seorang anak yang pintar. Dan Allah berfirman, maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kehadiran Ishak dan di belakang Ishak akan hadir pula Yakub. Yaitu akan dilahirkan bagi Ibrahim dan Ishak seorang putra dikala keduanya masih hidup, yaitu Yakub. Maka Yakub ini akan menjadi keturunan Ibrahim dan Ishak, yaitu sebagai anak dan cucunya. Dan telah kami singgung di muka bahwa setelah Allah memberitahukan hal ini, tentu saja Ibrahim tidak akan diperintahkan untuk menyembelih Ishak ketika masih kecil, sebab Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada keduanya, yaitu Ibrahim, bapak, dan Ishak, anak, bahwa keduanya akan memperoleh keturunan yang bernama Yakub, cucu. Maka bagaimana mungkin Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ishak dikala dia masih kecil, padahal Allah telah menjanjikan kepadanya bahwa Ibrahim akan memperoleh cucu dari Ishak? Sedangkan Ismail, di dalam ayat ini diterangkan sebagai seorang penyabar, yang tentu saja lebih munasabah, pemahaman makna ayat, dengan situasi dan kondisinya. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala, maka tatkala anak itu telah sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, yaitu menjadi besar dan dewasa serta dapat pergi bersama ayahnya dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang dikerjakan oleh ayahnya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Sesungguhnya Ibrahim memberitahukan kepada anaknya dengan cara seperti itu agar lebih mudah diterima oleh anaknya dan dengan maksud menguji kesabaran, keteguhan,
dan keistiqomahan anaknya dikala masih kecil dalam menaati Allah dan menaati ayahnya. Maka dia menjawab, "Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, yakni laksanakanlah perintah Allah untuk menyembelihku itu, insya Allah, kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Aku akan bersabar dan mengharapkan pahalanya dari sisinya." Kemudian Ismail, semoga sholawat dan rahmat Allah tercurah kepadanya, telah melakukan janjinya itu dengan benar, sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah di dalam kitab itu tentang Ismail. Sesungguhnya dia adalah benar dalam janjinya. Dan dia adalah seorang Rasul lagi seorang Nabi. Memerintahkan keluarganya untuk menegakkan sholat. Dan dia di sisi Tuhannya direstui. Selanjutnya firman Allah, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan tunduk patuh, artinya, Ibrahim telah melaksanakan perintah Allah dan Ismail telah menaati perintah Allah dan ayahnya. Adapun arti, membaringkan anaknya atas pelipisnya, ialah menelungkupkan wajahnya agar dia dapat menyembelihnya dari arah tengkuknya agar dia tidak melihat wajah anaknya itu ketika disembelih hingga lebih ringan bagi hatinya. Sedangkan Ismail ketika itu memakai baju berwarna putih. Lalu dia mengatakan, "Hai ayahku, sesungguhnya aku tidak mempunyai pakaian untuk mengafaniku selain baju ini, oleh karena itu lepaskanlah baju ini, sehingga dapat dijadikan untuk mengafaniku." Maka Ibrahim pun segera hendak melepaskannya. Maka ketika itulah terdengar suara dari belakang, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Ibrahim langsung menoleh ke belakang, ternyata seekor domba jantan berwarna putih, bertanduk dan bermata bagus. Ibnu Abbas mengatakan, "Sesungguhnya engkau telah memperlihatkan kepada kami agar mengganti sembelihan itu dengan domba jantan." Firman Allah, "Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, yaitu maksud mimpimu itu telah tercapai dengan perbuatanmu yang telah menelungkupkan anakmu itu untuk disembelih." Firman Allah, "Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah, kami hindarkan dari orang-orang yang taat kepada kami berbagai macam hal yang tidak disukai dan berat, serta kami berikan kepada mereka jalan keluar yang baik." Hal ini seperti firman-Nya, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberikan kepada hambanya itu jalan keluar dari setiap kesulitannya dan akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah dia sebagai tempat bertawakal." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyampaikan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk segala sesuatu itu ketentuannya. Ayat dan kisah ini telah dijadikan dalil oleh beberapa kalangan ulama usul tentang kebolehan memansuh, menghapus, hukum sebelum hukum yang dimaksud dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan kalangan ulama Mu'tazilah, artinya orang-orang yang telah memisahkan diri dari Islam. Aspek penunjukan ayat dan kisah ini sangat jelas, karena Allah telah menetapkan kepada Ibrahim agar menyembelih anaknya. Kemudian perintahnya itu dihapus dan ditukar dengan tebusan. Adapun maksud penetapannya yang pertama yakni untuk memberikan pahala yang besar atas kesabaran Ibrahim dalam menyembelih anaknya dan keteguhan hatinya untuk melakukan hal itu. Itulah sebabnya Allah berfirman, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, yaitu cobaan yang sangat jelas dan terang." Setelah Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya, dia langsung melaksanakannya dengan segera disertai kepasrahan kepadanya dan tunduk patuh di dalam menaatinya. Itulah sebabnya di dalam ayat lain Allah mengatakan, "Dan Ibrahim yang telah menyempurnakan ujiannya." Firman Allah, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa Ali mengatakan, yaitu dengan domba jantan yang berwarna putih, bagus matanya, dan bertanduk serta diikat dengan tali dari rumput samurah.
Ibnu Abbas berkata, demi yang jiwa Ibnu Abbas berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya pada permulaan Islam ada adat kebiasaan di kalangan masyarakat Arab untuk menggantung kepala domba jantan dengan kedua tanduknya di mizabul Ka'bah hingga kering. Ibnu Abbas juga pernah mengatakan, dikeluarkan untuknya seekor domba jantan dari surga, padahal domba itu sebelumnya dia telah merumput selama 40 musim. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qarsi bahwa dia pernah menuturkan kepada Umar bin Abdul Aziz, ketika itu dia sudah menjadi khalifah, yaitu ketika dia bersamanya di negeri Syam, tentang masalah orang yang disembelih. Siapakah dia? Lalu Umar mengatakan kepadanya, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku persoalkan. Dan sesungguhnya aku berpandangan sebagaimana yang kamu katakan itu, bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Kemudian dia mengirim surat kepada seseorang yang pernah bersamanya di negeri Syam. Dia adalah seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam dan menjalankan agama Islamnya dengan baik. Dia berpandangan bahwa Yahudi yang baru masuk Islam itu termasuk rentetan ulama-ulama Yahudi. Lalu Umar bin Abdul Aziz menanyakan kepadanya tentang penyembelihan itu. Muhammad bin Ka'ab mengatakan, dan ketika itu aku bersama Umar bin Abdul Aziz juga. Lalu Umar mengatakan kepadanya, putra Ibrahim manakah yang diperintahkan supaya disembelih itu? Ka'ab menjawab, Ismail. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya orang-orang Yahudi pun mengetahui hal itu. Akan tetapi, mereka iri kepada kalian warga Arab jika pada kenyataannya nenek moyang kalianlah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disembelih itu dan karunia yang telah disebutkan Allah tentang pribadi Ismail sebagai seorang penyabar terhadap apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka menentang hal itu dan mendakwakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, sebab Ishaklah yang merupakan nenek moyang mereka. Sesungguhnya, baik Ismail maupun Ishak keduanya adalah dua orang yang suci, baik, dan taat kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Setelah Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kehadiran seorang putra yang akan disembelih, yaitu Ismail. Setelah Ismail tumbuh, ikut mengerjakan pekerjaan ayahnya, dan sampai kepada kisah penyembelihan dan tebusan serta Ibrahim pun kembali lagi ke negeri Kan'an, maka datanglah kabar gembira baru kepada Ibrahim dari para malaikat, sebagaimana mereka juga telah membuat hati Sarah gembira Ibrahim tertawa dan memukul muka sendiri. Dan tidak diketahui bahwa Sarah datang ke negeri Hijaz. Ini menunjukkan bahwa kabar gembira akan lahirnya Ishak adalah di negeri Kan'an. Dan sebagaimana ditunjuki pula oleh susunan ayat bahwa kabar gembira kelahiran Ishak dan kenabiannya datang setelah kisah penyembelihan Ismail dan tebusannya. Ini pula menunjukkan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail dan bukan Ishak. Firman Allah, kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Ayat ini seperti firman-Nya, Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, ayat 114. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar, ayat 115. Dan kami tolong mereka maka jadilah mereka orang-orang yang menang, ayat 116. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, ayat 117. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus, ayat 118. Dan kami abadikan untuk keduanya di kalangan orang-orang yang datang kemudian, ayat 119.
Kesejahteraan dilimpahkan kepada Musa dan Harun, ayat 120. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ayat 121. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman, ayat 122. Allah menuturkan tentang nikmat yang telah Dia berikan kepada Musa dan Harun berupa kenabian dan keselamatan keduanya berikut orang-orang yang beriman kepada keduanya dari tekanan Fir'aun dan bala tentaranya serta dari kejahatan yang telah dilancarkan oleh mereka, yaitu membunuh laki-laki dan membiarkan kaum wanitanya hidup. Kemudian setelah mengalami peristiwa-peristiwa yang menegangkan ini, Allah memberikan pertolongan kepada mereka dan membahagiakan hati mereka, lalu mereka pun menang dan mengambil semua yang mereka kumpulkan itu sepanjang hidup mereka. Kemudian setelah itu, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Musa, yaitu kitab yang sangat terang, sebagaimana firman-Nya, dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus, yaitu, ucapan dan tindakan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Yaitu, kami abadikan untuk keduanya sebutan yang baik dan pujian yang baik pula. Kemudian Allah menerangkan hal itu dengan firman-Nya, kesejahteraan dilimpahkan kepada Musa dan Harun. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul, ayat 123. Ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Ayat 124. Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Ayat 125. Yaitu, Allah Tuhanmu dan Tuhan Bapak-bapakmu yang terdahulu? Ayat 126. Maka mereka mendustakannya karena itu mereka akan diseret, ayat 127. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan, ayat 128. Dan kami abadikan untuk Ilyas di kalangan orang-orang yang datang kemudian, ayat 129. Yaitu, kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas, ayat 130. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ayat 131. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, ayat 132. Allah berfirman, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang dari rasul-rasul. Ilyas ini adalah seorang nabi dan rasul. Diceritakan bahwa beliau diutus kepada penduduk kota Balabak yang terletak di sebelah barat Damsyik. Ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Maksudnya, apakah kamu tidak takut kepada Allah dan menyembah selainnya? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Allah Ta'ala berfirman, "Patutkah kamu menyembah Baal, yaitu sebuah patung, dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maksudnya, dialah yang layak dan berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Allah Ta'ala kemudian berfirman, "Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke dalam siksa pada hari kiamat nanti, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan, yaitu di antara mereka yang mentauhidkannya." Firman Allah, dan kami abadikan untuk Ilyas di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu pujian yang sangat baik. Pujian itu ialah, kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Yang dimaksud dengan Ilyasin dalam ayat ini adalah Nabi Ilyas. Sebagaimana dikatakan Ismail dan Ismain. Bacaan demikian merupakan dialek Bani Asad. Demikian pula dengan Mikaala, Mikail dan Mikain, Ibrahim dan Abraham, Israel dan Isroin, Bukit Saina dan Bukit Sinin. Semuanya ini boleh-boleh saja. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud firman Allah, kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyasin, adalah keluarga Muhammad. Firman Allah,
Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, telah diuraikan tafsirnya. Wallahu alam. Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang Rasul, ayat 133. Ketika kami selamatkan dia dan keluarganya semua, ayat 134. Kecuali seorang perempuan tua bersama orang-orang yang tinggal, ayat 135. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain, ayat 136. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melalui mereka di waktu pagi, ayat 137. Dan di waktu malam. Apakah kamu tidak memikirkan? Ayat 138. Allah mengabarkan tentang seorang hamba dan Rasul-Nya Lut bahwa dia telah mengutusnya kepada kaumnya, lalu Allah menyelamatkannya dari tengah-tengah mereka, dia dan keluarganya kecuali istrinya, sebab istrinya akan binasa bersama orang-orang yang binasa dari kalangan kaumnya. Sesungguhnya Allah telah membinasakan mereka dengan berbagai macam hukuman dan telah menjadikan tempat mereka di permukaan bumi sebagai danau yang amat bau busuk. Pemandangan, rasa, dan aromanya sangat buruk. Dan menjadikannya terletak di jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang bepergian siang dan malam. Karena itu, di sini Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melalui mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Apakah kamu tidak memikirkan? Maksudnya, apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran dari mereka, bagaimana Allah telah menghancurkan mereka? Dan kamu mengetahui bahwa siapapun yang kafir akan mendapatkan balasan yang sama. Sesungguhnya, Yunus benar-benar salah seorang Rasul, ayat 139. Ketika dia lari ke kapal penuh muatan, ayat 140. Kemudian ketika diadakan undian maka dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu, ayat 141. Lalu dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela, ayat 142. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, ayat 143. Niscaya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, ayat 144. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan dia dalam keadaan sakit, ayat 145. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, ayat 146. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, ayat 147. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu, ayat 148. Kisah mengenai Yunus telah diuraikan dalam penafsiran surah Al-Anbiya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak layak seorang hamba Allah mengatakan bahwa aku ini lebih baik daripada Yunus bin Matta. Allah berfirman, ketika dia lari ke sebuah kapal penuh muatan, kemudian ia mengundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Hal itu terjadi demikian, tatkala kapal tersebut telah dibuat oleng oleh ombak laut, maka untuk menjaga kestabilan kapal, salah seorang dari penumpangnya harus menceburkan diri ke laut. Maka mereka pun segera mengundi siapa yang harus menceburkan diri, agar muatan kapal sedikit berkurang dan menjadi ringan. Sebanyak 3 kali ternyata undian itu jatuh ke tangan Nabi Yunus. Maka dia pun segera melucuti pakaiannya dan menceburkan dirinya ke laut. Tiba-tiba dia dimakan oleh ikan besar yang telah diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengunyah dagingnya dan tidak meremukkan tulangnya. Di saat Nabi Yunus telah berada di dalam perut ikan besar tersebut, dia mengira bahwa dia telah mati. Kemudian dia menggerakkan kepalanya dan melonjorkan kedua kakinya dan ujung-ujung kakinya. Ternyata dia masih hidup. Maka ia pun segera berdiri dan sholat di dalam perut ikan itu. Dan di antara yang dibacanya ketika berdoa adalah, "Wahai Tuhanku, aku telah menjadikan masjid di tempat yang tidak akan pernah dicapai oleh manusia manapun.
Para pakar sejarah berselisih pendapat tentang lamanya tinggal di dalam perut ikan. Mujahid mengatakan, ikan tersebut menelannya di waktu pagi dan memuntahkannya kembali di waktu sore. Ada juga yang berpendapat lain. Dan berpendapat lain lagi. Dan berpendapat lain lagi. Hanya Allah saja yang mengetahui lamanya. Firman Allah, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Maksudnya, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Namun sebagian di antara mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengingat dalam ayat ini adalah seperti yang dikemukakan firman Allah, maka ia menyeru dalam kegelapan, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan permintaannya dan kami menyelamatkannya dari kesedihan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yazid Ar-Raqashi bahwa dia pernah mendengar dari Anas bin Malik, dan aku mengetahui Anas memarfukan kepada Rasulullah, sesungguhnya tatkala terpikir oleh Yunus untuk berdoa dengan kalimat-kalimat ini sedang dia berada di dalam perut ikan besar, maka ia berdoa, Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau semata. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Lalu doa tersebut sampai di bawah arasy. Para malaikat berkata, Ya Tuhanku, ini adalah suara lemah yang dikenal dari negeri yang jauh dan terasing. Allah bertanya, apakah kalian mengetahui? Mereka mengatakan, Wahai Tuhanku, siapakah dia? Allah menjawab, dia adalah hambaku, Yunus. Mereka berkata, hambamu Yunus yang tiada hentinya diangkat baginya amal perbuatan yang diterima dan doa yang dikabulkan. Mereka mengatakan, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menyayangi hambamu yang rajin beramal ketika senang, hingga engkau selamatkan dia ketika ditimpa bencana? Allah menjawab, tentu saja. Maka Allah menurunkan perintah kepada ikan besar itu, dan ikan pun memuntahkannya di tanah yang tak bertumbuhan. Yazid Ar-Raqashi adalah perawi daif. Firman Allah, kemudian kami lemparkan ia ke daerah yang tandus, sedangkan dia dalam keadaan sakit. Yaitu melemparkan ke suatu daerah yang tiada bertumbuhan dan dia sendiri dalam keadaan sakit, lemah badan, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, juga dari yang lainnya bahwa yang dimaksud dengan yaktin adalah pohon labu. Sebagian dari mereka menyebutkan bahwa pohon labu ini mempunyai beberapa keistimewaan dan faedah yang banyak. Di antaranya, pertumbuhannya yang sangat cepat, daunnya dapat dijadikannya sebagai tempat berteduh karena bentuk pohonnya yang sangat besar, kelezatan rasanya, dan pohon ini tidak pernah didekati oleh lalat. Firman Allah, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Maka Rasulullah menjawab, selebihnya itu adalah 20.000. Firman Allah, lalu mereka beriman, yaitu kaum yang didatangi oleh Nabi Yunus tersebut semuanya beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Yaitu, sampai ajal mereka datang. Hal ini seperti firman-Nya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Surat Yunus ayat 98. Tanyakanlah kepada mereka, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki? Ayat 149. Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya?
Ayat 150. Ketahuilah sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, ayat 151. Allah beranak. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta, ayat 152. Apakah Tuhan memilih anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Ayat 153. Apakah yang terjadi padamu? Bagaimanakah kamu menetapkan? Ayat 154. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Ayat 155. Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Ayat 156. Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar, ayat 157. Dan mereka adakan nasab antara Allah dan jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret, ayat 158. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, ayat 159. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan, ayat 160. Allah berfirman dengan nada mengingkari terhadap orang-orang musyrik yang telah menisbatkan anak-anak perempuan sebagai anaknya. Maha suci Allah. Sedangkan untuk diri-diri mereka, mereka telah menisbatkan apa yang mereka sukai, yaitu anak-anak laki-laki. Dengan kata lain, mereka lebih menyukai yang baik untuk diri-diri mereka. Bila salah seorang dari mereka kedatangan kabar gembira dengan hadirnya seorang anak perempuan, maka mukanya berubah menjadi hitam dan dia sendiri memendam rasa amarah. Artinya, dia sangat tercemar dengan kehadiran anak tersebut dan tidak memilihkan untuk dirinya sendiri kecuali anak-anak laki-laki. Allah berfirman, maka bagaimanakah mungkin mereka menisbatkan kepada Allah Ta'ala sesuatu yang tidak menjadi pilihan mereka? Karena itu, Allah berfirman, tanyakanlah kepada mereka. Yaitu, tanyakanlah kepada mereka pertanyaan dengan tujuan mengingkari pandangan mereka, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki? Ayat ini seperti firman-Nya, apakah untukmu laki-laki dan untuk dia perempuan? Kalau begitu, itu merupakan pembagian yang tidak adil. Firman Allah, atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Yaitu, bagaimana mereka menetapkan bahwa para malaikat itu berjenis kelamin perempuan padahal mereka tidak pernah menyaksikannya? Firman Allah, ketahuilah sesungguhnya mereka, dengan kebohongannya, benar-benar mengatakan, Allah beranak. Sesungguhnya mereka dengan kedustaan mereka telah mengatakan bahwa telah lahir seorang anak daripadanya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Maksudnya, karena mereka telah mengadakan kedustaan kepada Allah dengan 3 hal, mereka menempati puncak kekufuran. Kesatu, mereka telah menjadikan para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Dengan demikian mereka telah menjadikan Allah sebagai zat yang beranak. Maha suci Allah. Kedua, mereka telah menentukan bahwa anak tersebut adalah perempuan. Ketiga, mereka menyembah para malaikat itu, bukan menyembah kepada Allah. Maha suci Allah. Sesungguhnya keyakinan-keyakinan mereka itu cukup untuk membuat mereka kekal di dalam api neraka jahanam. Kemudian Allah berfirman dengan nada mengingkari pandangan mereka itu, apakah Tuhan memilih anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Maksudnya, apakah yang menjadi alasan Allah lebih memilih anak-anak perempuan ketimbang anak-anak laki-laki? Ayat ini seperti firman-Nya, maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar telah mengucapkan kata-kata yang besar dosanya, Surat Al-Isra, ayat 40. Karena itulah, Allah juga berfirman, apakah yang terjadi padamu? Bagaimanakah kamu menetapkan? Apa yang telah kamu lakukan dengan akal pikiranmu itu? Tidakkah kamu merenungkan kembali ucapanmu itu? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata, berupa alasan yang kuat tentang apa yang telah kalian katakan itu?
Maka bawalah kitabmu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Maksudnya, jika kalian mempunyai sandaran dari kitab yang telah diturunkan oleh Allah tentang perkataan kalian itu, maka perlihatkan alasan-alasan yang membenarkan ucapan kamu itu. Allah berfirman, dan mereka adakan nasab antara Allah dan jin. Mujahid menafsirkan, orang-orang musyrik itu mengatakan, para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Lalu Abu Bakar menafsirkan, kalau begitu, siapakah ibu-ibu mereka? Mereka menjawab, anak-anak perempuan dari jin-jin yang terhormat. Itulah sebabnya Allah berfirman, dan sesungguhnya jin mengetahui, yaitu jin-jin yang telah dinisbatkan sebagai ibu-ibu para malaikat itu, bahwa mereka benar-benar akan diseret. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan hal itu benar-benar akan diseret ke dalam azab di hari perhitungan nanti, karena mereka telah berdusta dan mengada-ngada tentang hal itu, serta karena ucapan mereka yang batil dan tanpa ilmu itu. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah Maha Tinggi, Maha Suci dan Maha Bersih dari mempunyai seorang anak dan dari semua yang telah disifatkan oleh orang-orang zalim dan sesat itu. Allah berfirman, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan, yaitu, Dia mengecualikan orang yang ikhlas dari orang-orang itu, yaitu orang yang senantiasa mengikuti kebenaran yang telah diturunkan kepada setiap nabi yang diutus. Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, ayat 161. Sekali-kali tidak dapat menyesatkan Allah, ayat 162. Kecuali menyesatkan orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala, ayat 163. Tiada seorang pun dari kami melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu, ayat 164. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersyaf-syaf, ayat 165. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih, ayat 166. Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, ayat 167. Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari orang-orang yang terdahulu, ayat 168. Benar-benar kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibersihkan, ayat 169. Tetapi mereka mengingkarinya maka kelak mereka akan mengetahui, ayat 170. Allah berfirman yang ditujukan kepada orang-orang musyrik, maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan dari Allah kecuali menyesatkan orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya yang akan mengikuti ucapan kamu dan sikap hidup kamu berupa kesesatan dan peribadahan yang batil itu hanyalah orang yang lebih sesat dari kamu, yaitu orang yang telah disiapkan untuk mengisi api neraka. Mereka mempunyai hati yang tidak pernah dipakai untuk memahami. Mereka mempunyai mata yang tidak pernah dipakai untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga yang tidak pernah dipakai untuk mendengar. Mereka itu adalah bagaikan binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Golongan manusia seperti inilah yang akan mengikuti jejak langkah tatanan kemusyrikan dan kesesatan. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kamu sekalian berada dalam ucapan yang simpang siur. Akan disimpangkan daripadanya orang yang disimpangkan. Artinya, sesungguhnya orang yang sesat itu adalah orang yang telah disimpangkan dan yang batil. Kemudian Allah berfirman seraya membersihkan kehormatan para malaikat dari kekufuran terhadap mereka dan kedustaan yang telah dialamatkan kepada mereka bahwa mereka itu merupakan anak-anak perempuan Allah. Tiada satu pun dari kami melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu, yaitu mempunyai tempat-tempat tersendiri di langit dan memiliki makam-makam ibadah yang tidak pernah dilanggar dan dilampaui. Ibnu Asakir telah meriwayatkan dari Ala bin Sa'ad. Dia termasuk salah seorang sahabat Nabi yang berbayat kepada Nabi di hari penaklukan kota Mekah. Bahwa pada suatu hari Rasulullah pernah mengatakan kepada orang-orang yang duduk dekat bersama beliau, langit-langit telah merintih karena berat. Dan wajar saja bila ia merintih.
Sebab tidak ada di sana satu tempat sebesar telapak kaki pun melainkan di atasnya ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Kemudian Rasulullah membaca ayat Allah, tiada satu pun dari kami melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersyaf-syaf. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Walid bin Ubay Abdullah bin Abi Mughits, bahwa dia mengatakan, mereka tidak pernah sholat dengan bersyaf-syaf sehingga turun ayat, dan sesungguhnya kamu benar-benar bersyaf-syaf. Artinya, berdiri dengan bersyaf-syaf dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam ayat Allah, demi yang bersyaf-syaf dengan sebenarnya. Dan Abu Nadrah mengatakan, Umar ibnul Khattab itu bila ikamat sholat telah dikumandangkan, ia akan menghadap para makmum dengan wajahnya, kemudian mengatakan, tegakkanlah syaf-syaf kalian. Berdirilah dengan sama rata. Allah hendak memberikan kepadamu petunjuk para malaikat. Kemudian ia membaca ayat, dan sesungguhnya kami benar-benar bersyaf-syaf. Coba kamu mundur ke belakang. Coba kamu maju ke depan. Setelah itu, Umar maju ke depan dan bertakbir. Ibnu Abbas dan Mujahid telah mengatakan, tiada satu pun dari kami melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Yang dimaksud, kami, di sini adalah para malaikat. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersyaf-syaf. Maksudnya adalah para malaikat juga. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih. Kami, juga para malaikat yang bertasbih kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya Allah berfirman, sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari orang-orang yang terdahulu, benar-benar kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibersihkan, yaitu sebelumnya mereka pernah berangan kiranya Allah menurunkan kitab kepada mereka, sekiranya di kalangan mereka ada orang yang mengingatkan mereka dengan perintah dan kitab Allah, sehingga mereka dapat mengikutinya, agar mereka menjadi umat yang paling berada di dalam petunjuk. Hal ini seperti firman-Nya, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapatkan petunjuk daripada salah satu umat-umat yang lain. Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali mereka semakin jauh dari kebenaran. Surat Fatir ayat 42. Karena itu, Allah berfirman, tetapi mereka mengingkarinya, maka kelak mereka akan mengetahui. Ayat ini merupakan ancaman yang sangat pedas dan keras terhadap kekufuran mereka kepada Allah dan pendustaan mereka kepada Rasulullah. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi Rasul, ayat 171. Sesungguhnya mereka itulah yang pasti akan mendapatkan pertolongan, ayat 172. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang, ayat 173. Maka berpalinglah kamu dari mereka sampai suatu ketika, ayat 174. Dan lihatlah mereka maka kelak mereka akan melihat, ayat 175. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Ayat 176. Maka apabila siksa itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu, ayat 177. Dan berpalinglah kamu dari mereka sehingga suatu ketika, ayat 178. Dan lihatlah maka kelak mereka juga akan melihat, ayat 179. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi Rasul. Maksudnya telah dicatatkan dalam kitab pertama bahwa kemenangan itu akan diperoleh para utusan Allah dan para pengikut mereka di dunia. Sebagaimana firman-Nya, Allah telah menetapkan, pastilah aku dan para utusanku akan menang. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Selanjutnya Allah berfirman, sesungguhnya mereka itulah yang pasti akan mendapatkan pertolongan, baik di dunia maupun di akhirat.
Dan telah diuraikan pula tentang kehancuran yang dialami oleh orang-orang kafir dan pertolongan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Selanjutnya Allah berfirman, maka berpalinglah kamu dari mereka sampai suatu ketika. Maksudnya, bersabarlah atas gangguan mereka terhadap dirimu dan tunggulah sampai waktu yang telah ditentukan. Kelak kami akan memberikan pertolongan kepadamu dan akan memenangkan kamu.